Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Hauzah Ilmiah Al-Mustafa, dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki lesson ke-5 periode Mekah dari Bi'tsah hingga Hijrah. Kita lihat dulu apa yang menjadi situasi sosial ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke sebuah masyarakat bernama Mekah. Objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, di awal kenabiannya itu adalah masyarakat Arab Jahiliyah di kota Mekah. Disebut jahiliyah artinya dalam bahasa Arab itu artinya adalah masyarakat yang berada dalam kebodohan. Nah, dalam bidang agama umumnya masyarakat Arab waktu itu menyembah berhala. Jadi makna jahiliyah ini dihubungkan dengan cara mereka dalam melakukan penyembahan. Jadi kepercayaan mereka kepada Tuhan itu mereka ekspresikan dalam bentuk penyembahan terhadap berhala, dan berhala-berhala itu adalah berhala-berhala yang tidak bernyawa. Mereka buat oleh mereka sendiri, kadang dibuatnya dari berbagai macam, ya waktu itu disebutkan dalam sejarah. Ada yang dibuat dari kayu, terbuat dari batu, ada yang bahkan terbuat dari makanan. Makanan kalau misalnya gandum gitu kan, ya gilingan gandum, tepung, dan dibentuk jadi makanan. Kadang-kadang itu mereka buat bentuknya seperti berhala dan kemudian mereka sembah. Nah, ada beberapa berhala yang mereka letakkan di Ka'bah, yaitu berhala-berhala yang dianggap mewakili Tuhan-Tuhan yang sangat perkasa dalam pandangan masyarakat jahiliyah saat itu. Nah, ada sejumlah pendapat mengenai makna jahiliyah yang disematkan kepada masyarakat Arab di masa Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Dari sudut pandang peradaban, maka masyarakat Arab saat itu memang bisa disebut sebagai masyarakat yang terbelakang, terutama jika dibandingkan dengan peradaban yang sudah berkembang di beberapa kawasan di sekitar Jazirah Arab. Misalnya dibandingkan dengan Mesir, ya, sejak 3000 tahun sebelum Masehi, Mesir sudah mampu membangun peradaban yang sangat maju dan megah. Ini bisa dilihat bagaimana gambar dari istana. Jadi ini istana yang dibuat berdasarkan kepada runtuhan yang sampai sekarang masih ada, bisa ditemukan, atau berdasarkan kepada manuskrip yang ditemukan terkait dengan penggambaran deskripsi mengenai istana yang bisa dibangun oleh orang-orang Mesir bahkan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sangat megah, ya. Berbagai bangunan itu dibuat dengan sangat megah, bahkan untuk para raja yang meninggal pun Mesir sudah mampu membuatkan bangunan yang menakjubkan bernama piramida. Atau misalnya mau dibandingkan dengan Iran, Persia, ya, sejak 150 tahun sebelum Masehi itu Persia sudah mampu membangun istana Persepolis dengan sangat megah sebelum kemudian dihancurkan oleh Alexander Makedonia. Raja Persia Cyrus the Great juga tercatat mampu memberikan perlindungan kepada Bani Israel dari serangan Ya'juj dan Ma'juj dengan cara membangun benteng yang sangat tinggi, dan benteng itu terbuat dari tembaga. Jadi itu sekitar 200 tahun sebelum munculnya Islam, atau sebelum adanya masyarakat jahiliyah di Mekah itu. Di tempat yang lain ada orang yang sudah bisa membuat benteng yang sangat tinggi dan itu terbuat dari tembaga, gitu. Dibandingkan dengan Yunani, Romawi, dan Konstantinopel, kawasan Eropa juga telah menorehkan peradaban yang sangat tinggi ratusan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab. Dan hingga kini jejak-jejak peradaban di Yunani, Romawi, dan Konstantinopel itu masih bisa disaksikan. Dan ini juga salah satu gambarannya, bagaimana peradaban itu sudah bisa dibangun di kawasan tersebut. Nah, dihubungkan dengan makna jahiliyah juga itu dilihat dari perilakunya. Perilaku orang-orang Arab saat itu masih sangat primitif. Jazirah Arab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kawasan yang penduduknya masih menjalani hidup-hidup yang sangat primitif. Mereka umumnya menjadikan perang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, perbudakan, merajalela, dan sebagian dari mereka itu hidup secara nomaden, mengikuti musim dan ketersediaan pangan.
Jadi bisa dibayangkan bagaimana mungkin mereka mampu untuk membangun sebuah peradaban sementara sebagian besar dari mereka itu hidupnya secara nomaden. Mereka tidak punya bangunan, tidak punya tempat tinggal yang menetap. Mereka mengikuti musim dan mengikuti daerah-daerah yang subur, sehingga mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga kemampuan baca tulis atau literasi di kalangan masyarakat Arab di zaman itu juga sangat rendah. Literasi itu menjadi kemampuan yang sangat langka, dan salah satu faktor penyebabnya itu bisa dikembalikan lagi kepada cara hidup mereka yang nomaden, yang ternyata cukup dominan, bisa disaksikan pada masyarakat Arab jahiliyah di saat itu. Yang hidup nomadennya itu motivasinya adalah dalam rangka memenuhi keperluan-keperluan biologis yang sangat mendasar, yang bisa dikatakan itu binatang juga gitu kan ya. Itu kebutuhannya hanya terbatas pada masalah itu, masalah biologis saja, makan, minum, kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, dengan cara hidup seperti itu maka bisa dibayangkan bahwa tidak pernah terpikir oleh mereka untuk belajar dan mengembangkan literasi. Nah, itulah potret atau gambaran dari situasi di Mekah saat itu ketika Rasulullah SAW diturunkan. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang bi'tsah, pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, tatkala beliau sedang bertahannuts di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Versi lain menyatakan bahwa peristiwa bi'tsah itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab, dan ini yang lebih diyakini oleh para pengikut mazhab Ahlul Bait. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi ditandai turunnya wahyu yang pertama, itu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan ini penting sekali untuk melihat, nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan pilar-pilar peradaban Islam, terkait dengan makna Iqra. Iqra atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama tersebut. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, jadi pertama kali Rasulullah setelah mendapatkan wahyunya itu, Rasulullah melakukan dakwah secara tersembunyi-sembunyi. Pada masa ini Rasulullah menyuruh orang untuk masuk Islam, dan itu yang disuruh adalah orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri, kerabat serta sahabat-sahabat dekatnya. Kemudian fase berikutnya adalah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Itu dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, jadi lumayan agak waktunya cukup panjang, 4 tahun, walaupun ada sebagian mengatakannya 3 tahun, tapi 3 tahun atau 4 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Jadi Rasulullah itu tidak serta-merta langsung berdakwah secara terang-terangan. Itu baru tahun ketiga atau tahun keempat baru Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, ditandai dengan turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan, dan wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa andzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu, berikan perlindunganmu kepada orang-orang mukmin yang mengikutimu. Kemudian Rasulullah berdakwah terang-terangannya setelah beliau menyampaikannya di keluarga terdekat, kerabat yang terdekat. Rasulullah memperluas cakupan atau objek dakwahnya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Saat itu Rasulullah diketahui dalam sejarah sangat terkenal riwayatnya mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan dan menyeru warga Mekah untuk mengimani ajaran Islam. Nah, dakwah Nabi itu mendapatkan penentangan yang sangat keras dari orang-orang Quraisy. Pada tahun ke-7 setelah bi'tsah, kaum musyrikin bersepakat memberlakukan boikot terhadap kaum muslimin. Mereka diusir ke sebuah lembah kering dan tandus bernama Syi'ib Abi Thalib. Setelah 3 tahun mengalami pemboikotan, surat kesepakatan pemboikotan yang ditaruh di dalam Ka'bah tiba-tiba saja hancur dimakan rayap.
Usai masa boykot, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa ujian yang sangat berat berupa wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Tahun itu disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Lalu Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Taif. Akan tetapi beliau mendapatkan sambutan yang buruk dari warga Taif. Lalu di tahun itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ketika penentangan warga Mekah semakin keras, Rasulullah mengalihkan perhatiannya ke kota lain untuk melanjutkan dakwahnya. Dan dipilihlah kota Madinah. Pemilihan ini, selain karena penduduk Madinah dikenal lebih lembut dan santun, kota itu dipilih oleh Rasulullah sebagai kota tujuan hijrah karena masyarakat Madinah dikenal sebagai masyarakat yang lebih majemuk dibandingkan dengan masyarakat Mekah. Warga kota Madinah terdiri dari beragam pemeluk agama. Di sana ada banyak sekali orang-orang Kristen dan Yahudi dan banyak juga kaum pendatang. Nanti kita akan bahas walaupun dengan secara sekilas kenapa ada banyak orang Kristen dan Yahudi di Madinah dibandingkan dengan di Mekah, karena ada hubungannya dengan berita yang mereka dapatkan, ramalan yang mereka yakini yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka yang mengatakan bahwa di kota Madinah lah akan dibangun sebuah peradaban yang baru dari seorang nabi terakhir. Nah, warga Yathrib sendiri memang mengharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke kota itu. Pada tahun 621 Masehi datang 13 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah di daerah Mina ya. Mereka membayat Nabi sebagai pemimpin. Pada tahun berikutnya, tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang Yathrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus, Khazraj, dan sejumlah kabilah lainnya. Saat itu mereka menjumpai Rasulullah dan mengundangnya pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah beserta para pengikut dan keluarganya seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Perjanjian ini disebut perjanjian Aqobah kedua. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dan mengizinkan kaum muslimin untuk pindah ke Yathrib. Pergerakan hijrah para sahabat Rasulullah itu membuat khawatir warga Mekah. Mereka khawatir jika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya setelah berkuasa di Yathrib, maka mereka akan menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy yang pulang pergi berdagang ke Syam. Nah, orang Quraisy itu kan memang terbiasa untuk melakukan perdagangan ke Syam dan ke Yaman di musim-musim tertentu. Nah, Syam itu kan di daerah utara dan perjalanan perlintasannya itu melewati sekitar kota Madinah. Dan itu mereka khawatir kalau nanti Rasulullah berkuasa di Madinah, maka perniagaan mereka akan terhambat. Karena itu mereka bersepakat untuk mencegah bahaya itu dengan cara melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda hingga apabila Rasulullah terbunuh, tak akan mungkin menuntut kisos terhadap seluruh suku Quraisy. Mereka kemudian mengepung rumah Nabi dan bersiap membunuhnya di saat fajar, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat subuh. Tapi para utusan itu, yaitu para pemuda yang diutus oleh masing-masing kabilah di Quraisy itu, mereka terkecoh karena yang tidur di kamar itu adalah Imam Ali, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos dan berhasil pergi ke Yathrib. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi yang ke-5 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.